Mendeley-nya di dalam laptop? Sudah. Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau sudah. Sudah, Pak Eko. Oke. Baik. Kalau sudah, berarti Bapak Ibu sudah bisa membuka program Word-nya. Program Word Bapak Ibu, dibuka program Word-nya. Menandakan kalau software dari Mendeley itu sudah terinstall di dalam laptop Bapak Ibu, terbukti bahwa di apa namanya, di Word Bapak Ibu ada tulisan apa namanya, ada tulisan Mendeley-nya, seperti di saya ini bagian reference, terlihat bahwa di sini ada Mendeley. Nah, di bagian reference, ini bagian reference. Di reference. Ya, di reference, Bu. Jadi ini belum terklik. Nah, di bagian reference ini terlihat di sini ada insert citation, ini logonya Mendeley. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan ini kalau Bapak Ibu sudah installnya dengan benar. Baik, kita akan mulai. Sebagian dari kegiatan ini banyak yang sudah pernah ikut pelatihan-pelatihan serupa. Jadi ada yang sudah ikut, ada yang belum. Jadi mudah-mudahan yang ikut bisa merefresh pengetahuannya di Mendeley, dan yang belum nanti ini jadi pengetahuan baru. Baik, Mendeley ini seperti kita ketahui sudah disupport dari beberapa jurnal ya. Kalau di jurnal kita di Universitas Muhammadiyah Palembang ini semuanya katanya menggunakan Mendeley ya. Jadi sudah ada semua Mendeley-nya di jurnal kita, bahwa untuk penulisan menggunakan referensinya Mendeley gitu ya. Nah, baik, ini adalah tempat install kita, software kita, dan ini adalah kita akan memulai diskusi kita sampai ke 8, jadi panjang ini ceritanya sampai ke 8. Bapak Ibu, kalau misalkan nanti ada yang ingin bertanya, silakan nanti langsung aja dipotong saya, jangan dipotong kepalanya ya, tapi potong pembicaranya, bertanya yang bagian mana yang ingin ditanyakan. Baik, ini sejarah. Oh, ini komputer saya lambat. Nah, ini sejarah Bapak Ibu. Jadi diciptakan oleh 3 mahasiswa PhD. 3 mahasiswa PhD menciptakan ini tahun 2007, dan tahun 2008 ini di launching, artinya sudah jadi. Ini hasil hasil dari riset sepertinya. Kemudian tahun 2013 diakui oleh Elsevier sebagai untuk menulis reference dari jurnal-jurnal yang Bapak Ibu yang mau masukkan di Elsevier. Saya lanjutin lagi. Nah, ini tujuan kita menggunakan Mendeley ini adalah kita bisa mengelola dokumen kita bisa dikelola dengan menggunakan Mendeley. Kemudian lagi bisa bekerja sama secara daring. Jadi kalau kita punya akun di Mendeley, kita bisa bertukar informasi, artinya bertukar jurnal, kita bisa mendapatkan beberapa jurnal, dan kemudian kita download dan kita bisa masukkan ke dalam akun Mendeley kita. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui bahwa Mendeley ini sebagai informasi detail. Jadi ada nama penulis, judul, nama judul, dan seterusnya. Kemudian bisa untuk mencari referensi dengan cepat. Jadi kalau Bapak Ibu punya jurnal di laptopnya, entah
nggak tahu kita simpannya di mana posisinya ya. Jadi kita sulit. Ini posisinya folder mana ini. Tetapi kalau kita sudah punya Mendeley, kita masukkan di Mendeley, cari aja di searching Mendeley-nya nanti langsung dapat dengan mudah. Daripada kita menyimpannya di folder. Kalau di folder itu sulit kita cari. Kemudian membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, ini tentu saja kita di sini kita belajar menggunakan Mendeley ini untuk membuat daftar pustaka. Kemudian bisa melakukan pengacuan secara otomatis. Jadi Bapak Ibu bisa misalkan menurut penelitian si A tahun sekian, nah itu bisa kita buat di dalam Mendeley. Jadi dengan mudah nanti kita susun di dalam daftar pustakanya. Baik, saya lanjutin lagi ke yang berikutnya. Sepertinya agak sulit kalau kita pakai pakai slideshow di sini. Jadi Mendeley ini terbagi 3 bagian Bapak Ibu. Pertama Mendeley Desktop. Mendeley Desktop itu yang sudah terinstall di Bapak Ibu. Kemudian Mendeley juga bisa digabungkan ke dalam MS Word plugin namanya. Jadi di sini MS Word plugin, artinya di sini ada logonya Mendeley, ya, ada logonya Mendeley. Kemudian di sininya lagi ada terhubung dengan di website. Jadi kalau Bapak Ibu lupa membawa laptop mencari jurnal misalnya, cukup Bapak Ibu buka di akun Bapak Ibu yang di mendeley.com tadi. Buka akun, kemudian kita ada di situ materi bukan materi tapi daftar pustaka yang kita buat. Baik, saya akan lihatkan contohnya ya. Contoh dari akun. Baik, saya share dulu. Share lagi ke bagian saya share bagian Mendeley ini saya aktifkan. Sebelum itu kita lanjutin dulu. Jadi kemudian di desktop Mendeley punya Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu kuasai, harus tahu fitur-fitur yang ada di Mendeley itu sendiri. Gitu. Ini penting sebelum kita memulai nanti apa yang ada di Mendeley ini kita harus paham dulu. Misalnya ini fungsinya apa gitu, add folder misalnya. Ini add file, kemudian ini ada folder, kemudian ini ada sinkronisasi. Ini sinkronisasi antara yang ada di desktop Mendeley kita dan ada yang di akun Mendeley kita yang sudah tersedia di webnya Mendeley. Nah, ini harus kita lakukan sinkronisasi antara di Mendeley desktop dengan di websitenya Mendeley kita. Dan di atas ini ada hanya file, edit dan seterusnya. Ini adalah untuk ini ada 1 2 3 ini menambahkan file, kemudian folder, kita punya folder langsung masuk ke sini gitu. Kemudian ini sinkronisasi, artinya data kita disinkronisasikan akan muncul di websitenya Mendeley. Baik, saya akan melihatkan Mendeley kita, Mendeley punya saya. Nah, ini sudah aktif. Sudah aktif Bapak Ibu. Maaf, saya share dulu screen-nya. Screen-nya ini. Oke. Nah, muncul Bapak Ibu desktop Mendeley saya? Muncul. Nah, muncul ya. Jadi ini adalah desktop Mendeley yang punya saya. Jadi di dalam desktop Mendeley ini semua dokumen-dokumen yang sudah saya masukkan, semua file jurnal yang sudah saya sitasi misalnya. Nah, ini adalah semua jurnal akan masuk di dalam desktop Mendeley. Dan di dalam desktop Mendeley ini akan terhubung dengan websitenya Mendeley. Jadi akun Mendeley yang kita buat itu akan semua dokumen itu akan masuk di situ. Saya lihatkan dulu di websitenya Mendeley. Saya share ininya lagi.
Jadi kita bolak-balik share file gitu ya. Oh, bukan ini. Oh, maaf. Oh, ini. Nah, ini adalah akun saya. Ini di sini. Kita lihat akun saya di sini terdapat foto saya gitu kan. Kemudian di sini ada library. Nah, library ini kalau kita klik di library ini adalah semua file, semua daftar pustaka yang sudah saya citasi yang terhubung dengan desktop Mendeley saya. Nah, ini masih loading. Bentar. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini judulnya Synthesis Characterization of Novel Activated Carbon from Waste Biomass. Nah, ini adalah sama dengan yang ada di dalam desktop Mendeley saya. Artinya yang sama dengan yang ada di laptop saya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Sama tidak dengan yang ada di desktop Mendeley saya. Ini desktop Mendeley. Saya tunjukkan. Nah, ini. Semuanya ada di sini Bapak Ibu. Semuanya sama, baik yang ada di desktop maupun di website akun kita. Nah, baik. Kemudian di dalam, saya coba mengenalkan yang ada di dalam desktop dulu. Jadi, yang ada di apa namanya di websitenya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ini di website ya mendeley.com library Bu ya. Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah misalkan Bapak Ibu sudah banyak tulisannya di sini. Tulisan bukan tulisan tapi adalah daftar pustakanya sudah banyak sekali di sini. Nah, kalau Bapak Ibu klik di suggest, ini suggest di suggestion di suggest ini. Nah, Mendeley akan mensarankan beberapa jurnal yang bisa Bapak Ibu baca. Ini contoh misalkan. Nah, ini adalah jurnal yang setema dengan saya. Nah, ada semua di sini. Ini adalah yang disarankan oleh Mendeley kepada kita. Coba ini bisa kita review atau bisa kita jadikan reference. Ini ada semua di sini. Jadi di bagian suggest itu apa yang ada di library ini akan sama dengan yang ada di suggest. Artinya tema penelitian kita yang ada di library ini itu akan disarankan kepada kita. Ini adalah penelitian-penelitian orang yang bisa kita rujuk. Nah, mulai tahun 2019, 2018, kemudian 2019 dan seterusnya. Ini bisa kita lihat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa download ini. Downloadnya artinya kita klik bagian ini. Kita klik engineering of Stru 5. Oke, setelah kita klik di sini ada terkadang kita kesulitan mendownload jurnal ini karena berbayar Bapak Ibu ya. Nah, kalau berbayar berarti kita harus pakai Sci-Hub. Misalkan ini pakai, mungkin Bapak Ibu sudah paham dengan Sci-Hub bahwa di sini kita bisa mendownload secara gratis. Nggak tahu ini perbuatan dosa atau enggak. Jadi gratis. Ya, jadi secara gratis bisa kita download. Jadi maaf ini lagi proses. Nah, jadi Bapak Ibu cukup sci-hub.tw. Ini bisa diklik doi-nya. Doi-nya kita klik, masukkan ke ya di Sci-Hub-nya, kemudian kita bisa mulai bisa kita download. Oke, kita bisa download ini Bapak Ibu. Jadi ini kita bisa download. Artinya kita download. Oke. Kita download Bapak Ibu. Nah, setelah download, ini kita masukkan ke dalam supaya tidak tercecer kemana-mana. Misalnya kita simpan di folder ini. Itu pusing kita kan, nyarinya nanti pusing. Ini kita simpan di mana ini? Gitu. Ini mau saya citasi. Nama penelitinya siapa? Gitu kan. Nah, itu yang serba kesulitan bagi kita.
maka kita harus menempatkan jurnal yang sudah kita download itu di dalam Mendeley kita. Nah, gitu ya. Di dalam Mendeley. Ini saya masukkan, terserah Bapak Ibu foldernya di mana. Ini saya contohkan misalkan di, ya, anggap saja di sini ya. Saya simpan di sini. Nah. Oke, saya simpan. Kemudian, ini lambat. Oke, sudah saya simpan. Ini sudah saya simpan. Kemudian saya buka lagi di desktop Mendeley-nya, Bapak Ibu. Di desktop Mendeley kita buka. Ya, di desktop Mendeley-nya kita buka lagi. Dan kita masukkan filenya ke dalam Share screen. Udah. Ya, kita masukkan di desktop Mendeley kita. Kita tambahkan di sini. Jadi komputer saya jadi ngelambat ini karena banyak harus tampil screen, harus kirim file gitu kan. Jadi agak lambat Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin habis ini diberikan Bu Ayu yang paling bagus, Apple gitu ya. Amin. Sabar kok. Namanya Bukan Apple, belajar. jeruk sekarang. Jeruk, Bukan jeruk. Apple. Ya. Berapa kilo Pak? Nggak beli ke. Oke, udah Oke. lanjut. Jeruk bergamu loh ya Ayum. Oke, Sadel judulnya ya. Nanti saya upload dulu. Harusnya ada admin saya nih. Jadi yang bisa nge-add-kan peserta gitu. Saya ini. Nah, judulnya tadi Sadel ya kalau salah. Oh, saya simpan di Word. Bentar. Maaf, bukan di sini. Dokumen. Ya, di My Dokumen judulnya tadi Sadel kalau salah. Saya searching aja ya supaya cepat. Tutup videonya. Ya ini kan Bapak Ibu, Sadel 2019. Kita klik, kita open, dan dia akan masuk ke dalam desktop Mendeley kita. Nah, jadi dalam desktop Mendeley kita, ini Bapak Ibu, masuk kan filenya, Engineering Observed Crystal Regulation Supersaturation. Nah ini udah masuk di Mendeley kita, ini sudah aman. Berarti kita bisa melakukan proses membaca. Nah, proses membacanya misalkan tinggal klik aja 2 kali. Klik aja 2 kali. Ya, ini. Jadi kita membaca jurnalnya lebih enak di desktop Mendeley. Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita baca, oh ini bagus, menarik tulisan ini. Yang mana yang menariknya misalkan. Oh, tulisan yang di belum betul. Kelihatan Bapak Ibu ya di ini? Ya, Engineering. Nah, ini bisa kita blok misalkan. Oh, ini menarik bagi saya untuk dijadikan tulisan pendahuluan di jurnal saya. Ini bisa kita klik copy ya, pindahkan ke Word. Nah, ini saya masukkan lagi ke sharing Word-nya dulu ya, Bapak Ibu. Supaya sharing Word-nya. Kelihatan Word saya ya? Dokumen Word-nya. Oke, nah saya misalkan di sini saya bawahnya ini ya. Nah, saya kopikan di sini. Dikopikan, oke. Nah, ini kita edit lagi, bagus-bagus kan. Nah, kemudian supaya ini tidak kelihatan ini menjiplak gitu kan, harus di Ibu paraphrase terlebih dahulu. Ya, di paraphrase, kemudian di paraphrase. Nah, tulisannya di paraphrase misalkan, apalah kalimatnya atau dijadikan bahasa Indonesia atau di paraphrase supaya tidak murni itu menjiplak. Nah, kemudian ini di sini ini ucapan siapa gitu kan? Maka perlu kita masukkan di dalam Word kita ini nama penulisnya. Nah, kalau
secara manual kan berarti kita harus lihat dulu, bolak-balik gitu ya. Lihat dulu siapa penulisnya gitu kan. Nah, Sina Sadel gitu kan. Judulnya Sina Sina Sadel gitu. Kan jadinya repot, Bu. Tahun berapa misalnya 2019. Ada tulisan et al lagi ya. Et al. Kan jadinya repot gitu ya. Nah, supaya tidak repot, ini cukup Bapak Ibu klik. Kita tinggal masukkan yang ada di desktop Mendeley kita. Artinya di sini di desktop Mendeley kita klik dulu yang mana jurnal yang kita mau masukkan ke dalam Word kita. Ini saya share Word, Bu ya. Di dalam share yang saya screen share-nya adalah Word-nya. Ya. Jadi Iya, ini di tayangan Word. ini kemudian Bapak Ibu setelah tulisan itu pindah ke referen, klik reference, kemudian insert citation. Nah, insert citation-nya. Kalau nggak salah Sadel lah dia. Nah, ini yang mau kita masukkan tadi Bapak Ibu ya. Sadel, kemudian oke. Nah, ini masih proses untuk memasukkan daftar pustakanya ke dalam. Ini sudah masuk Bapak Ibu ya. Artinya satu, tergantung apa namanya style dari referen kita. Kalau referen kita mau kita robah, cukup diklik bagian referen ini, style ini ada tulisan style. Style ini tinggal klik di bagian style ini, dirubah ke apa terserah. Apa style. Oke, apa style. Maka dia akan berubah menjadi ini, Shadel, Achar, Anderson, Sterhouse 2019. Nah, ini sudah masuk ke dalam tulisan kita gitu. Artinya lebih enak kita membaca jurnal itu menggunakan desktop menggunakan Mendeley. Jadi di Mendeley itu tempat kita membaca jurnal daripada kita membuka filenya satu-satu, file PDF ini cari lagi. Jadi setiap mendownload jurnal masukkanlah ke dalam Mendeley gitu ya. Dan kita baca satu-satu. Nah, oke, sekarang referen kita, daftar pustaka kita akan kita masukkan ke dalam yang ada di bagian paling bawah dari jurnal atau tulisan kita gitu. Nah, caranya adalah insert bibliografi, klik ini saja, klik insert bibliografi. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu lagi ngeditnya berlama-lama gitu. Nah, terkadang kalau kita tidak menggunakan Mendeley, itu akan kesulitan kita membuat daftar pustaka. Coba, setelah kita masukkan jurnal, ternyata orang jurnal itu bilang bahwa style tulisan kita itu, style dari reference kita itu salah. Nah, maka kita harus cari lagi di sini. Jadi, misalkan dia stylenya pakai Harvard gitu, cari aja Harvard di dalam style di Mendeley. Ini Harvard misalnya. Kita klik saja Harvard. Nanti otomatis dia berubah sendiri. Jadi tidak perlu kita mengeditnya susah-susah gitu. Cukup tinggal klik satu tombol, itu akan berubah sendiri. IEEE misalnya, atau Chicago manual, itu bisa kita rubah. Oke, ini sudah. Oke, Bapak Ibu sampai sini kira-kira ada yang mau tanyakan? Saya persilakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Sudah ada di chat Pak Eko, di chat. Oh, di chat ya, bentar. Ya. Oh, saya harus buka chat lagi. Bentar. Chatnya di mana ya? Mengapa kalau menggunakan Mendeley untuk daftar pustaka masih harus diedit? Tanyaan dari Mbak Indri. Maksudnya gimana? Ya masih perlu
perlu dirapiin gitu Pak Eko. Jadi kan Oke. misalnya saya bikin makalah gitu ya, udah Ya. dikutip-kutip, tapi di bagian referensi ketika saya insert bibliografinya, itu masih harus saya edit lagi si daftar pustakanya gitu. Edit Saya yang nggak semuanya yang di Ini Mendeley itu si benar. Mendeley-nya tadi yang belum pas. Tapi Iya. kan di Mendeley-nya kan ada diisi tuh. Jadi begini Bu, jadi biasanya Ibu yang edit itu yang mananya apakah halamannya kurang atau apa namanya judulnya tidak ada, itu biasanya Bu, Ibu biasanya misalnya download jurnalnya itu punya jurnal orang Indonesia misalnya ya. Itu biasanya di dalam kita memasukkan di Mendeley ini itu biasa posisinya nggak teratur Bu. Beda sama orang luar ini, dia kalau kita klik ini, kita klik, bentar, saya sharing dulu di desktop Mendeley-nya lagi. Di desktop Mendeley. Saya klik ini, bukan klik ini, tapi bentar. Ini. Jadi kalau saya klik ini, muncullah di bagian ini Bapak Ibu. Ini kita lihat judulnya. Nah, kalau punya orang bule ini, punya orang bule, atau jurnal di jurnalnya internasional, ini biasanya sudah teratur. Di sini ada judul, di sini ada autor, kemudian di sini ada nama jurnal, ada tahun, ada volume, ada isu, ada halaman. Kemudian lagi ada abstrak. Kemudian lagi ada URL-nya, gitu kan? Ada publisher-nya. Terus semuanya sudah ada di metadata dari jurnal yang sudah kita baca tadi. Nah, kalau di jurnalnya kebanyakan jurnalnya Indonesia itu metadatanya nggak lengkap. Jadi terpaksa kita harus edit satu-satu. Harus apa namanya kita cek lagi gitu, benar enggak ini. Input manual Pak Eko. Input manual, betul Bu. Iya. Ya itu jurnal bahasa Indonesia sih emang seringnya Pak Eko yang kayak gitu. Iya. Maka kita harus mengetiknya ulang lagi. Biasanya metadatanya nggak bagus. Ya, ini beberapa contoh yang sudah saya masukkan, ini semuanya sudah lengkap gitu. Nggak perlu lagi kita mengedit. Jadi kalau sudah lengkap, sudah bagus seperti ini, kita tinggal pakai gitu. Nah, itu biasanya mungkin begini Pak Eko. Ya. Oh. Yang ini Pak Eko, kan referensi ini kan Mendeley ini kan ada kerjasama dengan beberapa penerbit itu kan. Jadi dia sesuaikan dengan seandainya dia di luar dari terbitannya kerjasama dengan Mendeley, maka dia harus di-input manual. Gitu. Oke, jadi gini Bu, ada memang beberapa jurnal itu punya style sendiri. Dia tidak ikut Harvard, dia tidak ikut itu. Nah, ini caranya bisa kita sesuaikan di Mendeley kita, Bu. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Kalau dia punya stylenya. Ini contoh, Bu ya. Contoh, saya share nanti saya cari dulu. Contohnya ini pernah saya submit jurnal saya di jurnal rekayasa proses. Jurnal rekayasa proses, dia punya style sendiri. Dia punya style sendiri, nggak ikut Harvard, nggak ikut IEEE dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau masukkan jurnal, lihat dulu stylenya. Gimana mau style jurnalnya? Nah, itu kita lihat dulu. Nah, ini jurnal rekayasa proses Bapak Ibu ya. Di bagian, kalau nggak salah, di bagian author guideline ini. Di author guideline, ini sudah kelihatan Bu. Ini screen saya. Oh, belum ya? Maaf, ini screen saya. Nah, ini ya, di jurnal rekayasa proses, Bu ya. Kelihatan ya, author guideline di layar Bapak Ibu ya. Halo? Ya? Di author guideline, benar nggak, Bu? Ya, jelas. Jelas ya. Ya. Nanti saya jelaskan nanti malah nggak sama dengan layar Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, di author guideline di sini ada tulisan Mendeley reference style, please download at. Ini adalah style dia sendiri. Nah, ini kan. Jadi Bapak Ibu sebelum mau submit di jurnal tertentu, lihat di author guideline-nya. Dia punya style sendiri nggak? Nah, kalau dia punya style sendiri, ini tinggal copy gitu kan. Di copy linknya,
salin, pindahkan ke desktop Mendeley kita. Bukan di desktop, tapi di Word. Di Word, mana Word-nya? Ini Word-nya, share. Di bagian ini Word-nya itu, kemudian klik ini style. Ada style di sini, klik di style-nya. Di more style, Bapak Ibu ya. Di more style. Nah, di more style, kemudian klik di get more style. Di get more style ini, kelihatan Bapak Ibu ya? Iya. Nah, get more style, masukkan di sini URL-nya. Daftarkan, klik, pastekan. Nah, gitu. Kemudian di download. Klik ini, maka otomatis akan masuk ke dalam style reference jurnal kita. Ya. Nah, ini misalnya sudah download, kemudian oke, karena saya sudah ada, maka tidak perlu lagi saya masukkan. Nah, ini kita lihat bahwa di bagian lagi diem tuh gambarnya. Enggak. Ini di Word. Ulangin aja. Ulang. Ada Pak, tolong. Mungkin jaringan Bu. Jadi kemudian di more style, saya ulangin di more style. More style. Di more style. Kemudian klik get more style. Get more style, masukkan linknya tadi. Ini saya hapus dulu ya. Linknya tadi masukkan ke sini. Paste. Link yang mana ya Pak Eko? Link. Saya coba lagi di bagian saya share screen ini. Bentar. Link jurnal ya? Link Iya, jurnal. nggak muncul. Ini di author guideline. Oke. Ini di author guideline dari jurnal yang kita Jurnal tuju, UGM ini. UGM atau jurnal yang kita tuju, kita baca ada stylenya apa dia minta. Oh, Nah, ini. ini kan dia kan punya style sendiri. Di copy. Nah, di copy, salin, pindahkan ke Word ya. Maaf saya ke Word. Nanti Pak Yopi bertanya, saya silakan nanti ya habis ini ya. Nah, kemudian di bagian Word ini klik di stylenya nanti, klik more style, more style. Di sini ada tulisan get more style. Masukkan. Pak, pas di sini Pak hilang. Oh, pas di sini hilang. Bentar. Caranya hilang di sini ya. Di mana ya tadi? Posisinya di Word tadi ya. Sudah waktu Bapak mau milih style, terus ini blank kursornya. Kenapa ya? Nggak ada lagi nih. Di Word padahal itu. Mana ya? Oke, saya ulangi. Ya. Get more style, Ya, oke. Pindahnya ke ini dia. Nanti. Pindahnya ke sini. Di desktop ya. Nah, nggak kelihatan. Stop di sini ya. Iya. Ini nggak muncul di more style. Kelihatan ya? Get more style. Ini baru kelihatan. Nampak tuh Pak. Get more style. Ya. Masukkan linknya ya. 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 Masukkan linknya, kemudian download, klik download, kemudian done. Oh. Oke ya. Oke, udah jelas ya, clear. Ya. Saya masukkan lagi ke Word. Iya. Nah, berarti style kita cari di sini saya sudah ada ini, jurnal rekayasa proses misalnya. Tinggal klik saja di bagian ini, otomatis dia berubah sendiri sesuai dengan keinginan dari jurnal tersebut. Ya. Jadi tidak perlu sulit-sulit menggunakan desktop Mendeley ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ya. Jadi kalau tidak bertanya tadi, saya tuliskan di sini ada saddle tadi ya, saddle. Ini apa ya? Bukan ya? Saddle, engineering of the Trufit. Ya. Ini ya. Ini tadi ya.
Dan ini, oh bentar, saya sharing dulu desktopnya. Oke, jadi ini yang data yang saya biruin ini tidak ada apanya. Ini harusnya kita sinkronisasikan supaya masuk ke dalam akun Mendeley kita di internet. Ya, kita lihat di bagian internet ada nggak slider tadi? Kita cek lagi di bagian internetnya ya. Saya sharing internetnya. Di bagian library ini kita bisa lihat apakah yang kita masukkan tadi ada nggak di bagian sini. Misalkan di sini kita tulis apa tadi ya? Nah, kan nggak muncul. Sinkronisasinya ya. Ya, ini. Jadi yang ini judul yang di desktop kita harus kita lakukan sinkronisasi supaya masuk ke dalam akun Mendeley kita yang ada di website Mendeley. Caranya, Pak? Nah, jadi caranya adalah kita kembali share lagi dokumen saya di desktop. Di desktop, ini desktop saya. Saya clearkan dulu dan lakukan sinkronisasi dengan mengklik ini. Sinkronisasi dengan mengklik sinkronisasi. Klik. Muter. Oke, disinkronisasikan. Kemudian kita lihat di website Mendeley, akun Mendeley kita. Nah, di situ nanti akan muncullah yang jurnal yang kita mau perlu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah proses mau input data, misalkan hari ini, misalnya, jangan lupa melakukan proses sinkronisasi. Nah, jadi supaya nanti datanya sama yang ada di website sama yang ada di kita. Jadi suatu saat ini kita bisa manfaatkan ini untuk mencari tulisan-tulisan. Misalnya kita pengen membaca di internet ini, kita bisa klik ini. Klik ini, kita bisa baca. Nah, ini kita bisa baca melalui internet kita gitu ya. Masih loading ya. Nah, ini kita bisa baca Bapak Ibu ya. Ini kita bisa baca, kemudian kita bisa kirim ke orang gitu. Dan ini bisa kita lihat melalui internet. Jadi terserah mau menggunakan komputer siapapun, terserah ya. Yang penting ada akses internetnya. Oke. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutin lagi. Entah sampai mana ini. Enggak, panduannya enggak PowerPoint lagi. Saya kembali Enakan yang langsung gini aja. Iya, nanti saya bingung Bu, yang mana yang belum diajarin. Oh iya. Oke, yang ini tadi sudah bahwa fitur-fiturnya harus Bapak Ibu kuasai. Ada pertanyaan tuh Pak. Siapa yang bertanya? Silakan. Pak, kalau artikel yang sudah di-download terus terhapus, maka di referen Mendeley-nya juga hilang ya Pak? Artikel yang sudah di-download terus terhapus, maka di referen Mendeley-nya juga hilang Pak? Ya, otomatis hilang karena sudah dihapus ya. Karena kan dia itu kita membuat referensi connect dengan desktop Mendeley kita gitu. Jadi kalau bisa disinkronisasi ya. Ya. Jadi jangan sampai kita pokoknya gini, Mendeley kita gunakanlah selama kita melakukan proses penelitian, kemudian membaca jurnal, itu lakukanlah di Mendeley Bapak Ibu. Jadi gini, Bapak Ibu harus sekarang kalau kita menulis Bapak Ibu ya, punya kerangka kerangka tulisan. Jadi kerangka tulisannya itu dalam bentuk tabel-tabel saja nggak apa-apa. Ini contohnya misalkan saya pengen menulis, cuman nggak tahu saya kapan mau saya tulis gitu. Ya, ntar saya carikan dulu tulisan yang masih tabel-tabel Bu ya, belum saya tulis. Jadi artinya apa? Kalau kita menulis, kalau sudah ada tabelnya, nanti kan kita suatu saat buka laptop,
menulis, misalnya mengetik jurnal. Oh ini data saya harus saya deskripsikan. Nah, saya harus deskripsikan mulai, misalnya satu hari ini satu kalimat, besok satu kalimat lagi itu akan mudah. Jadi lama-lama selesai. Jangan lupa bukalah desktop Mendeley untuk merujuknya. Jadi kita baca jurnalnya di Mendeley, kemudian kita rujuk tulisan ini. Tulisannya punya siapa gitu. Jadi sarannya gitu. Bentar, saya ada nggak? Komputer saya jadi lambat. Oh ini bukan ini. Bentar, saya carikan dulu jurnal yang nggak ada ini. Mana nih uangnya? Bentar, jurnal siapa ya kemarin mahasiswa saya? Tadi ada berderet. Ah ini kali mungkin ini. Bentar saya mau. 9. Ada nama aku tadi. Oke. Jadi gini intinya Bapak Ibu, sekarang siapkanlah draft jurnal yang Bapak Ibu berupa tabel-tabel yang akan mau diketik kalimat-kalimatnya. Kemudian dalam kalimat itu jangan lupa ini siapa yang apa namanya? Siapa yang ngomong, siapa yang menulis gitu. Ini pernah ditulis oleh siapa gitu. Itu harus rujukannya gitu. Ini saya nggak punya. Oke, saya nggak. Bentar, saya carikan dulu contoh punya saya yang belum ketemu. Yang mau saya tulis tapi belum, berarti masih berupa tabel-tabel atau grafik-grafik. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Apa kabar ini Ki? Oke, selanjutnya saya lanjutin lagi. Tapi kita bicarakan yang menambah dokumen, Bapak Ibu. Jadi menambah dokumen sudah kita lakukan. Tadi dokumennya misalnya sudah ada yang ada di kita download, kemudian kita kirim ke desktop Mendeley kita. Jadi begitulah caranya. Jadi kita pindahkan, kemudian kita pindahkan ke dalam desktop Mendeley. Caranya adalah pakai add file gitu ya, add file atau. Bentar, ini saya lanjutin lagi, ini saya lewatin. Nah ini menambahkan Mendeley kita. Bentar. Oke, kita menambahkan Mendeley seperti yang tadi sudah saya ajarkan adalah dengan melalui apa namanya, yang file yang mana mau kita masukkan ke dalam Word. Jangan lupa itu harus Bapak Ibu edit kembali. Apakah nama author itu sudah ada di dalam metadatanya, kemudian nama jurnalnya apa, kemudian tahunnya berapa, kemudian halamannya berapa, itu harus dilakukan editing dulu sebelum kita menggunakan dokumen tadi, dokumen yang sudah kita download gitu. Jadi ini yang harus kita edit gitu. Di dalam sini harus kita edit. Nah, bentar, benar nggak? Jadi ini yang kita edit, kemudian ya ini cuma menambahkan tadi add file, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian di sini yakinkan bahwa tulisan kita itu, tulisan jurnal itu sama dengan judulnya di sini.
Nah, ini harus kita lakukan proses editing atau kita lihat dulu. Kalau jurnalnya dari Elsevier, jurnalnya dari internasional itu akan sama. Kita tidak perlu lagi proses pengeditan. Tetapi kalau jurnalnya dari jurnalnya Indonesia gitu, jurnal dari itu metadatanya nggak lengkap, maka kita harus melakukan proses editing sebelum kita gunakan. Nah, kemudian di sini supaya kita memudah membaca gitu Bapak Ibu. Kalau jurnalnya orang di Elsevier itu biasanya lengkap. Di sini ada kontennya. Konten ini nama judul, kemudian introduction, kemudian ada eksperimennya apa, hasilnya apa, ini akan mudah terlihat di dalam jurnal tersebut. Tetapi ada beberapa jurnal yang tidak metadatanya tidak lengkap. Nah, jadi ini saya ambil contoh misalkan beberapa jurnal yang apa namanya? Ntar saya sharing desktop Mendeley-nya. Desktop Mendeley-nya mana? Kan. Desktop Mendeley. Desktop Mendeley, ini desktop Mendeley. Ini klik. Nah, kemudian di sini misalkan ini yang jurnal yang di atas ini saya klik 2 kali gitu. Nah, saya klik, kemudian saya lihat kontennya. Nah, konten. Oh. Maaf, berarti kontennya ini tidak apa namanya? Penulisannya tidak bagus jurnal ini. Jurnal yang ditulis orang ini. Saya cari lagi yang sudah lengkap. Nah, ini. Nah, ini jurnal yang saya lihat ini adalah sangat bagus sekali. Misalkan ini judul, ini competitive absorption ini. Jadi judulnya ada di sini, judul, nah, itu kan judul. Kemudian introduction, tinggal klik ada introduction, ini introduction-nya. Kemudian eksperimennya, ini eksperimennya. Material and chemical, ini apa namanya? Posisinya langsung. Kalau kita klik di sini, posisinya akan langsung menuju result and discussion. Kalau jurnal ini metadatanya bagus. Biasanya yang edit ini adalah orang yang editor dari jurnal atau apa namanya? Istilahnya tuh layout, tukang edit lah, tukang edit di jurnal tersebut itu dieditnya kembali supaya metadatanya lengkap. Nah, ini biasanya tugas-tugas dari chief editor, kemudian editor itu harus mengedit jurnal ini supaya lebih menarik lagi. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Ada yang mengangkat tangan nih, Pak Yopi, silakan Pak Yopi. Bentar. Ada yang mau tanya enggak? Silakan. Lanjut dulu. Pikir Pak Yopi mau tanya, ada mengangkat tangan. Oke, sekarang tadi sudah kita lakukan, jadi apa namanya, kita cek dokumennya apakah benar atau tidak. Nah, sekarang kita melakukan proses highlight dari jurnal yang mau kita lihat, dari tulisan yang kita lihat. Misal, ini adalah sangat menarik sekali, wastewater treatment ini, wah ini sangat bagus sekali misalkan. Kalimat ini menarik gitu. Mungkin suatu saat akan saya masukkan ke dalam tulisan saya. Misalnya. Ini harus kita bisa kasih warna. Nah, ini kasih warna. Berarti tulisan ini akan saya masukkan ke dalam jurnal saya ini. Nah, ini saya kasih warna, nanti suatu saat akan saya masukkan ke jurnal saya. Ini sangat bagus sekali. Atau dari penelitian ini di dalam apa namanya? Di dalam result and discussion itu ada hal yang menarik menurut kita yang ingin kita rujuk misalnya. Nah, ini misalkan di sini menarik sekali misalnya tulisan ini. Nah, ini kita bisa highlight. Kita kasih warna gitu. Nah, ini warna ini bagus ini. Ini bisa nanti suatu saat kita gunakan untuk menjawab riset kita gitu. Kenapa sih riset kita ini seperti ini? Oh, ini tulisan ini ada kalimat ini. Kalimat ini bisa kita ambil, kemudian kita paraphrase, kemudian kita kasih daftar pustakanya. Nah, ini kita bisa kita highlight. Atau Bapak Ibu nggak mau kasih komen misalnya, kasih catatan. Cukup di blok saja tadi, di blok, sampai sini di blok.
kemudian kasih komen sini, kasih komen. Nah, silakan Bapak Ibu kasih komen. Atau komen itu berupa paraphrase dari tulisan yang akan kita masukkan ke dalam jurnal kita. Nah, misalkan hasil penelitian yang dilakukan, misalnya kan, gitu, oleh siapa nama orang ini? Panayotova, Panayotova, gitu kan? Bla 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 bla, apa namanya? Menghasilkan, menunjukkan misalnya, menunjukkan bahwa kinetika misalnya. Nah, gitu kan? Oke, kinetika bla 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 bla. Oke, ini catatan saya. Oke, sekarang saya biarin aja. Udah, gitu kan? Berarti kita sudah melakukan paraphrase dari kita sudah highlight, sudah kita paraphrase. Oh, ini bisa kita ambil tulisan ini. Kita kopikan, pindahkan ke Word kita. Pindahkan ke Word. Nanti di Word, saya masuk di Word. Saya masukkan di Word. Ini share screen Word saya. Nah, pindahkan ke Word di sini, bawah sini. Oke. Kemudian masuk sini. Oke. Dan ini hasil penelitian dilakukan oleh. Nah, ini kita edit lagi. Ini kan harus ada rujukannya. Nah, rujukan ini mau kita masukkan referensinya. Nah, referensinya kita kasih tanda ini dulu supaya ini di sini. Oke, saya referensinya saya masukin. Saya ambil di citation. Citationnya sembarangan aja carinya ya. Ini nanti Ibu bisa lihat yang lain. Ini contohnya sini misalkan. Ini saya ambil sini. Oke. Oke, ini. Bentar, lagi proses. Oke, ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Wang. Maka di depannya harus kita tulis lagi, misalkan Wang and, misalkan dan ya, hari. Nah, kalau tulisan seperti ini kan biasanya tahun, Bu. Ininya hilang kan? Kalimat nama orang di depan ini hilang. Maka kita hilangkan dengan cara klik. Oh, bentar. Ini dengan cara citation, edit citation lagi, klik ini, edit citation, kemudian backspace, klik backspace-nya. Nah, backspace-nya suffer author. Jadi kita mengeluarkan autornya gitu ya. Oke. Autornya suffer author. Belum Tidak muncul, Pak. muncul mungkin ya. Ke web. Oh, mungkin ke desktop jadinya ya. Oke, ke desktopnya. Ulangin sedikit. Ke desktop. Mana desktop? Mendeley. Desktop Mendeley. Karena itu keluarnya desktop. Oke, saya ulangi. Copy dari sini lagi ya. Iya. Ntar, Bu. Nah, ini muncul lah. Uang 2007. Ya, muncul. Nah, uang 2007, backspace saja, klik backspace 2 kali. Set. Nah, ini muncul seperti ini. Klik, ini kan awalnya belum diklik ini, Bu. Jadi saya klik Super Author. Ini yang terlihat nih. Tidak muncul desktop. ya, Pak. Desktop Mendeley-nya. Oh, gimana caranya ya? Baru dari Mendeley-nya. Mungkin saya screen-nya pause ini. Kenapa ya? Oke. Nah, ini ya. Sekarang posisinya di Word nggak? Belum. Nah, di Word ya, saya ubah ke Word lagi. Posisinya di Word ya. Oke, udah. Word, berarti ini klik Edit Citation. Iya. Nah, klik 2 kali backspace. Muncul uang 2007 nggak? Backspace-nya di mana tadi? Di backspace di laptop Ibu. Setelah Bapak pencet backspace, nggak ada perubahan apa-apa, Pak. Oh, di uang ini, uang. Nggak muncul ya? Gimana munculnya ya? Larinya kemana dia? Saya bingung larinya kemana. Dia beda layar masalahnya. Beda layar. Atau saya screen
screen ini aja. PPT-nya dulu. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Muncul Word tadi ya, Word tadi muncul Word, ya. Word, ya sekarang Word. Nah, ini muncul uang. Oh itu muncul. Nah, uang muncul ya. Klik Ya. backspace, backspace-nya diklik 2 kali, muncul seperti ini. Ini awalnya Saper autornya belum diklik. Oh gitu. Saya Terus diklik. Tik ini, kemudian Ya. oke. Oke. Nah, jadi 2007 saja. Uangnya tadi hilang. Tinggal dihapus. Ya. Nah, itu udah selesai. Nah, tinggal nanti Ibu mau tambahin referennya, kan otomatis dia nambah sendiri. Tuh. Iya, walaupun hanya tertulis 2007 ya. Iya. Itu ya. Jadi ini nama orang peneliti. Ya, silakan. Kalau saya hapus manual yang di dalam kurungnya itu, apa yang terjadi, Pak? Nanti suatu saat Ibu akan merubah ke style yang lain. Nanti kacau lagi, di sini akan tulis lagi uang Ariantonya. Itu. Jadi lebih enak Ibu lakukan itu. Kita harus keluarkan nama orangnya. Iya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi itu ya. Jadi sudah. Surprise ya. Ya. Suffer author. Kita keluarkan. Oke, Bapak Ibu, sampai sini jelas ya, udah jelas. Kemudian mana lagi nih? Share screen lagi di ini PowerPoint ya. Nggak boleh diulang ya Pak Eko yang tadi. Biasa ngetiknya manual itu kalau yang ngubah. Iya harusnya ini saya ulangi lagi supaya jelas nanti. Ini saya kembalikan lagi si uang tadi, saya share screen dulu ya. Uangnya saya robah dulu ini uangnya robah dengan cara edit citation. Nah, gitu kan. Oke. Nggak muncul ya. Edit citation. Oke, ini. Saya klik Saper author tadi. Oke, ini awalnya seperti ini ya, Bu ya. Jadi nama orangnya akan ada di sini ya, di dalam kurung ini ya. Ini kalau kita buat dalam kurung ini lebih enak misalnya hasil penelitian menunjukkan misalnya. Menunjukkan bahwa misalkan kinetika bla 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 baru uang Arianto et al. Kan gitu kan? Nah, kalau misalkan hasil penelitian yang dilakukan oleh terpaksa tahun 2007 aja referensinya. Ya. Jadi beda-beda stylenya. Jadi misalkan hasil penelitian hasil penelitian menunjukkan bahwa misalkan pengaruh misalnya menunjukkan bahwa kinetika misalnya dipengaruhi oleh titik. Siapa yang ngomong ini? Si Wang tadi kan? Ini tadi. Nah, ini tadi si Wang ini. Berarti kita pakai dalam kurung Wang dan Arianto. Tapi kalau misalkan hasil penelitian yang dilakukan oleh terpaksa uangnya di luar, gitu ya. Uang dan Arianto. Uang dan Ariantonya di luar, gitu. 2000. Kemudian dalam kurung 2007. Gitu. Jadi itu yang harus Ibu lakukan. Jadi caranya tadi saya bilang tadi adalah baca jurnalnya di ini saya alih ke desktop mainly, desktop ya Bu ya. Oke. Ini saya alihkan ke caranya adalah tadi saya blok, kemudian saya paraphrase dengan masuk di dalam komen, kemudian saya tulis di sini, kemudian setelah ini saya pindahkan ke Word, gitu. Supaya nggak bolak-balik, gitu kan? Tuh. Jadi menurut kita ini bagus, maka misalnya penelitian yang saya blok ini sesuai dengan penelitian yang saya lakukan, maka saya blok saja ini. Kemudian saya kasih komen di sini berupa paraphrase yang mau kita pindahkan ke Word saya. Nah itu, ya, paham Ibu ya? Jadi lebih enak kita membacanya di mana? Di desktop mainly,
kita baca, dan ini tidak akan hilang Bapak Ibu. Ini contohnya misalkan, oke ini sudah, ini saya tutup ini. Saya tutup, saya buka lagi. Nggak akan hilang, Bu. Masih ada. Yang kita tulis tadi masih tetap ada. Kecuali kalau Bapak Ibu pengen hilangkan, ya klik aja ini, hilang. Nah, jadi lebih enak, jangan lupa, lebih daripada kita buka tutup cari file di folder atau di My Document, lebih enak kita bacanya di Mendeley desktop, dan lebih efisien menurut saya ini ya. Sekaligus kita bisa membuat referensi atau daftar pustaka, atau mensitasi, itu akan lebih gampang daripada kita membuatnya manual. Oke Bapak Ibu, ada yang masih tanyakan? Oke, silakan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutin lagi. Ini hal yang harus Bapak Ibu kuasai menggunakan kalau kita dalam menulis, Bapak Ibu ya. Misal, kita akan kesulitan lagi. Kesulitan lagi misalnya menulis, ini sudah gambar 1 atau gambar 2 ya? Nah, itu agak sulit gitu kan. Nah, maka lebih enak kita menggunakan fitur yang ada di dalam Word kita sendiri. Daripada kita, wah ini gambar 1-nya sudah belum? Kita harus manjat lagi ke atas tulisan kita, cari lagi. Ternyata, wah sudah ketiga ini tulis apa gambarnya. Maka kita turun lagi ke bawah. Nah, kan akan lebih sulit seperti itu. Lebih enak kita buatnya otomatis. Nah, caranya adalah Bapak Ibu klik di mana yang mau, misalkan ini saya mau letakkan gambar gitu ya. Di dalam tulisan ini ada gambarnya. Ada gambar sini. Maka saya letakkan di bawah gambar itu, tuliskan gambar 1 alat percobaan. Nah, bagaimana kita membuat otomatis gambar 1-nya? Nah, ini di sini, di dalam fitur ini lengkap sebenarnya di dalam Word kita ini. Bagian, kalau nggak salah di bagian insert. Bagian insert, bukan. Reference, kembali reference, maaf. Di bagian reference, ini, insert caption ini biasanya. Itu insert caption. Diklik bagian insert caption, ini ada tulis figur. Terserah. Kalau kita tulisan bahasa Indonesia biasanya gambar ya. Gambar 1. Gambar. Nah, ini kita klik gambar. Nah, tulis gambar 1 munculnya, gambar 1. Alat percobaan. Nah, ini dihapus saja ini. Tinggal diedit aja ya. Maunya 12 fontnya 12 atau Times New Roman. Terus di bawahnya nanti kita nggak tahu ini gambarnya mau gambar berapa. Nah, tidak tahu ini mau gambar berapa. Biasanya kan kita banyak gambar kalau kita dalam jurnal itu kan. Gambar 1, gambar 2. Gitu. Nah, ini di sini tinggal masukkan lagi misalnya. Insert caption. Gambar. Nah, gambar 2. Nah, kan otomatis gambar 2. Nah, apa namanya? Ya kan? Gambar 2. Ya. Tabel, begitupun tabel. Begitupun tabel, gitu kan? Tabel sama. Insert caption, tabel, pilih sini tabel. Tabel, gitu ya. Klik tabel, maka dia mulai tabel 1. Otomatis Bapak Ibu. Jadi lebih gampang. Nah, terus di sini yang kita mau linkkan di dalam tulisannya. Memang agak repot ini, tapi kita tertata. Misalkan ini, menurut penelitian yang dilakukan ini dapat dilakukan menggunakan reaktor unggun terfluidisasi. Nah, ini kasih dapat gambar sekian misalnya. Gambar 1, ini kan harusnya gambar 1 misalnya. Nah, cari di sini namanya insert cross reference. Insert cross reference. Pilih gambar tadi ya, gambar. Nah, ini gambar 1 ini. Pilih saja ini mau gambar 1 atau gambar 1. Enter captionnya nggak usah, only label and number. Jadi hanya label sama number. Oke, gitu kan. Nah, ini terus gambar 1. Nah, ini. Jadi kalau ini tertata. Jadi di sini gambar 1. Jadi otomatis
kalau kita klik ini akan muncul di gambar 1 di sini. Terus gambar 2 gitu. Dan seterusnya. Ini link gambar 2 misalnya. Ini link gambar 2. Jadi di sini klik gambar 2, only label and caption. Nah. Ya. Oke, tujuannya untuk apa Bapak Ibu kalau misalkan kita buat gambar 1, gambar 2 secara otomatis? Mau tahu tujuannya? Halo? Ada WA-nya putus internet. Tunggu sebentar. Oh. Ah, Pak Eko nya senyum lagi. Halo Pak Eko. Dulu, berarti. Oh, ke WC. WC dulu Eko yang tadi. Untung bukan HP. Kalau HP dibawa ke WC gimana loh? Ah, ya Allah. Pak Eko, Pak Eko. Ya, udah tuh. Coba diulang lagi Pak Eko yang tadi tabel-tabel. Saya lupa tabelnya itu gimana untuk mengulang kembali yang tabel 1, 2, 3. Gambar ya. Gambar-gambar. Misalnya tabelnya kan ada 20 tuh, yang melihat tabel yang mengenai alur percobaan, misalnya ada penelitian 1, 2, 3 itu gimana tuh? Alur percobaan. Pak Eko-nya masih di WC. Suaranya Pak Eko, share screen-nya udah keluar, suaranya belum. Halo. Oke, gambar 3 Bu ya. Gambar 3. Dengar. Nah, gambar 3 ini Ibu cukup insert caption. Bagian ini insert caption, klik ini. Kemudian kasih di sini cari gambar. Gambar, kemudian oke. Nah, gambar 3 Bu. Gambar 3 apa ini? Judulnya bla 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 misalnya Bu ya. Gitu. Gambar 3. Mungkin nanti ada gambar 4. Insert caption lagi, gambar 4. Oke, gambar 4. Otomatis ya. Nah, gitu. Nah, misalkan di gambar 3 ini kita narasikan, Bu. Pada gambar 3. Nah, gambar 3 menunjukkan misalnya. Menunjukkan apa gitu kalimatnya nanti Bu ya. Lanjutin sendiri. Nah, ini kita linkkan saja. Pada gambar 3 ini cukup saya klikkan di sini, pilih klik insert cross reference. Insert cross reference, pilih gambar 3, ini gambar 3-nya. Jangan lupa only label dan number. Klik only label dan number gitu ya. Klik ini insert. Oke, close. Ini dihapus saja gambar 3. Oke, berikutnya mungkin gambar 4 gitu dan seterusnya ya. Oke, jelas Bu ya? Kalau gambarnya tidak tahu, tapi judulnya tahu, bagaimana Pak Eko? Gambarnya tahu? Saya tidak tahu gambar nomor berapa, tetapi saya tahu misalnya tentang tata cara pelaksanaan pembuatan pupuk misalnya. Tapi gambar nomor berapa tidak tahu. Nggak tahu saya di sini. Terpaksa. Nggak, kalau Pak Eko contoh. Nggak, Pak Eko contohnya gini. Pak Eko. Misalnya Pak Eko tahu judulnya, tetapi gambar nomor berapanya tidak tahu. Supaya mempermudah, maksud saya itu gini saja, Bu. Ibu buat gambar. Jadi dengan cara klik ini insert daftar gambar, ini daftar gambarnya di halaman berapa. Nah, ini semuanya daftar gambar di halaman yang kita tulis tadi. Ini. Oh, ini judulnya sini. Cek aja di sini. Maka kalau kita mau klik ini, klik gambar 1 misalnya, klik gambar 1 ini. Caranya klik kontrol, kemudian arahkan panah kursornya ke sini, kemudian klik. Klik ini. Nah. Cari dia. Nah, cari gambar 1 ini. Jadi, nah lebih enak kita ngajar ke mahasiswa supaya tertib
itunya nggak salah gitu, lebih enak seperti ini. Jadi dia mau buat daftar gambar itu, daftar isinya itu akan lebih gampang Bapak Ibu. Ya. Tapi kita menulis daftar isi dulu ya Pak Eko ya, buat ya, daftar isi, daftar gambar dulu ya. Ya, supaya kita daftar isi yang di link kan Pak Eko ya. Ya. Nah, ini kalau kita jurnal kan nggak ada, kita hapus saja nanti kan. Hapus saja jurnalnya. Tapi ini berupa laporan penelitian, apa itu penting. Ya. Nah, ini semuanya kita kalau melakukan penulisan jurnal lebih enak dibuat link seperti ini. Supaya mudah ini. Contoh, ini saya kemarin submit di jurnal UGM itu, jurnal UGM. Saya buatkan linknya seperti itu, Bu. Jadi supaya mudah mengidentifikasinya kalau ada yang salah. Gitu. Nah, ini kok salah. Supaya akan gampang. Oh, ini gambar 1, gambar 2 sudah teratur. Gitu. Jadi kalau misalkan kita loncat, gitu akan terlihat. Ini gambar 1 kok tiba-tiba langsung gambar 3. Gitu. Nah, ya. Oke. Sampai sini jelas kan, ya Bu ya? Iya. Nah, berarti boleh satu lagi Pak? Boleh, silakan Bu. Mumpung Nah, gratis. ini kan dari apa makalah atau tulisan yang kita buat. Nah. Tetapi kalau misalnya kita sudah mensitasi banyak betul jurnal-jurnal untuk mengingat kembali, oh ya iya, yang si Uang tadi tuh menceritakan tentang apa gitu, gimana caranya Pak? Jadi misalnya Pak Eko tadi tentang apa sih, tentang kimia gitu. Oke, Pak. Ibu kembali lagi ke desktop ini, Bu. Gitu. Nah, ke desktop Mendeley, kemudian ini sudah misalnya sudah tutup ini ya. Nah, kemudian di searching aja tentang apa, Ibu? Kinetika. Tentang penelitian yang pernah kita baca, misalnya tentang mekanika, ya. Iya, misalnya. Kita ketik ulang lagi. Ketik di sini aja, di searching. Di searching ini, nanti di sini akan... Share screen-nya Pak Eko. Oh, saya pikir bisa langsung otomatis ini. Nah, salah. Nah, ini ya. Klik di bagian searching ini, di atas ini, apa maunya Ibu? Kinetika. Oh, iya. Nah, di sini banyak tulisan tentang kinetika yang mau kita ini. Ini kan tempat the absorption kinetika. Ini sudah ada semua ini kalimat-kalimat ini yang bisa kita. Sudah ada Galo. Nah, iya. Jadi ini kita sudah kita tuju misalnya ada beberapa, misalkan ini jurnal ini kita lihat. Nah, jurnal ini menurut kita baru dapatnya baru, maka kita harus melakukan proses membaca gitu kan. Kemudian jangan lupa semua kalimat-kalimat sini kita bisa highlight istilahnya. Di highlight, dikasih stabilo lah istilahnya supaya supaya jelas gitu. Nah, itu cuman kemudian di sini misalkan, oh ini jurnal ini bagus, kita kasih highlight gitu kan. Nah, ini highlight. Nah, kemudian dikasih highlight, kemudian kasih stabilo gitu kan. Kemudian dikasih komen gitu. Kasih komen, kemudian baru kita tulis kalimatnya, pindahkan ke Word. Itu otomatis tersimpan tidak Pak Eko? Otomatis tersimpan, Bu. Yang di sana, yang di jurnal itu? Iya. Misalkan Ibu ketik ini sembarangan aja ya. Oke, ini sudah saya tutup, kemudian saya tutup lagi ini. Nah, saya buka lagi misalnya. Ini saya buka lagi yang tadi. Ini masih ada. Walaupun Ibu tutup, nanti buka lagi besoknya masih ada. Iya. Nah, itu. Jadi, daripada kita di PDF yang berbeda-beda, nanti kita nggak bisa kasih highlight, kasih komen, dan seterusnya. Langsung Bapak Ibu pindahkan aja ke bagian jurnal yang mau kita ketik. Nah, itu kita kasih daftar isinya apa. Daftar referensinya siapa. Oke. Habis ini? Kok tidak ada yang jurnal internasional semua, yang nasional berreputasi internasional ada, Pak?
Ya, contohnya. nanti Ibu carilah. ini misalnya ini ada judul pengaruh pendidikan, ya, kelihatan kan? Ya. Pengaruh ini, nah, pendidikan misalnya. Ini kemarin pelatihan dengan mahasiswa. Ini saya terpaksa saya edit ulang misalnya. Saya edit ulang, saya baca di sini. Oh, ini nggak ada filenya, nggak ada file. Ya. Nggak ada file. File PDF-nya nggak ada. Atau nanti Ibu. Nah, ini persepsi mahasiswa ini, e-learning ini. Nah, ini ya. Ini paksa Ibu klik ini. Nah, nanti ini benar nggak kalimat ininya, judulnya itu harus diperbaikin. Terkadang jurnal kita nggak lengkap metadatanya, sehingga kita harus edit kembali. Dan kalau sudah kita edit, itu nggak akan hilang. Ya. Ya. Pak Eko, izin Pak Eko. Ya, silakan Pak. Pak Eko. Ya. Saya ada rapat dengan Tuken Pak. Oke, silakan. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Halo. Ya, ya Bu. Ya. Kok di laptop Ibu ini kalau sudah ada Mendeley. Ya, nah pas buka Word di dalam referensi itu tidak ada Mendeley-nya. Yang waktu kita buka ini citation itu. Oh, ini diinstal dulu. Sudah. Sudah. Di referennya diinstal. Di referennya tidak muncul. Diinstal restart lagi kalau ini. Ada memang yang belum keluar. Sudah berapa kali dilakukan. Terkadang ini Bu, ada beberapa yang tidak support di dalam apa namanya tuh sistemnya, misalnya sistem Ibu misalnya 32 bit dengan 64 bit itu nggak akan ini, atau pas waktu Ibu coba download ulang tapi posisi Word-nya hilang gitu, isinya ditutup dulu. Nah, atau lagi ditutup dulu. Iya, ditutup. Ibu install ulang Word-nya posisinya jangan terbuka. Yang Mendeley tadi itu dulu, dihapus dulu yang sudah ada. Di apa namanya? Install ulang repair aja. Yang sudah ada tuh dihapus dulu. Nggak usah. Coba dipakai itu aja dulu. Ini di download aja, nanti dia otomatis kan memperbarui kan. Jadi tes atau Ibu itu dilakukan. Oh. Biasanya kalau enggak support misalnya ada 64 bit, ada 32 bit itu enggak akan ini. Enggak akan, mungkin orang IT bisa bantu. Atau Windows-nya Windows 10 atau Word-nya yang Hostnya kali Pak. Host laptopnya kali Pak. Iya. Ya laptopnya lama buat tapi minta ganti. Sama punya saya yang dulu. Iya. Oke Bu. Oke sampai sini. Laptop tuh kalau laptop setahu saya tidak masalah, asal yang aplikasinya diupdate terus, tidak masalah. Nah laptop tahun berapa tidak apa-apa. Yang penting aplikasinya diupdate. Oke, ini diinstal ulang terus kan. Nah ini contoh Bu. Jadi ini ada juga yang nama autornya tidak ada ini kan. Ini misalkan ini the effect of pH by ini retention of CU kan. Ini kan nggak ada autornya nih. Nah autornya nggak ada di sini, ya kan? Ini kelihatan autornya nggak ada. Maka saya ketikkan lagi di sini. Manual. Nah, manual. Dennis Hutton. Enter. Siapa lagi nih? William. Seluruhnya kan ditulisnya? Iya. Oke. Udah ini. Ya. Oke. Saya save. Otomatis sudah tersimpan kan? Ya, sudah tersimpan. Nama jurnalnya. Nama jurnalnya tidak ada ini. Nah, ini maka saya ketik lagi nama jurnalnya. Mau saya cari jurnalnya apa ini? Ini Water, Air, and Soil Pollution. Ini nama jurnalnya itu di sini. Nah, ini ketik lagi nama jurnalnya. Nah, otomatis itu harus kita lakukan manual. Gitu, ya. Manual, ya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi Bapak Ibu? Nah, ini sudah nambah ya. Sudah nambah nama ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi?
Bapak Ibu, saya rasa udah semua ya. Jelas, Pak. Ya, tadi jangan lupa kalau kita mau cari jurnal jangan gratis. lupa Sahab atau yang Indonesia pakai portal Garuda, ya. Portal Garuda itu bisa dicari jurnal-jurnalnya apa atau yang lainnya bisa kita cari. Jadi, nah untuk biasanya ya kalau orang editor atau reviewer, kalau kita menguploadkan jurnal, kita mau submit jurnal di mana di website OJS misalnya seperti Ibu ya, itu jangan lupa judul, abstrak dan daftar pustakanya dipindahkan ke sistemnya OJS. Nanti orang menilai jurnal kita itu dilihat dari, oh ini abstraknya, judulnya ini, kemudian ini ada referennya. Referennya kalau terbaru, misalkan 60% dari jurnal internasional yang Elsevier atau yang lainnya, Simago dan seterusnya itu, kalau 60% biasanya, oh ini banyak merujuk dari jurnal-jurnal yang internasional. Itu biasanya diterima gitu ya. Tapi kalau yang jurnal Elsevier itu jurnalnya harus 80% dari jurnalnya internasional dan terbaru gitu. Nah, itu harus diupload di dalam sistem OJS-nya supaya jurnal kita tuh diterima. Nah, itu saja tambahan dari saya. Apakah ini citasi sudah ya? Tadi kita mensitasi sambil kita jalan prosesnya, kita citasi juga. Habis ini ada yang mau tanyakan Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Sudah tadi kok. Install ulang lagi ya Pak ya, punya Ibu tadi? Ya, install ulang. Install ulang, kemudian. Yang lama dihapus dulu atau gimana? Yang hapus juga nggak apa-apa Bu, dihapus. Kemudian lagi hapus ini. Dulu Pak ya, yang lama ya. Ya, dan kemudian ini Bapak Ibu, jangan lupa kalau kita mensitasi, membaca jurnal, jangan lupa pakai Mendeley saja, Mendeley desktop Mendeley, supaya kita sambil baca kemudian sambil memindahkan jurnal kita, langsung kita kasih referensinya, ya. Oke? Pak Eko, ya. Yang suggest dari website Mendeley tadi kan ada langsung keluar beberapa jurnal yang disarankan untuk kita. Itu bukan kita login dulu ke ini ya, mereka dikirim langsung oleh mereka. Dikirim langsung masuk email Bu Tati biasanya, masuk ke email. Ya ke email juga. Nanti kalau kita sudah biasa menggunakan tema jurnal yang atau tema jurnalnya itu ya sering kita pakai itu merujuk di beberapa jurnal, itu biasanya mereka sarankan sarankan. Akan mereka sarankan. Jadi kemudian lagi masuk ke email kita. Email kita sering ada reportnya. Oh, ini ada jurnal yang dirujuk oleh orang. Ada di email Bu biasanya. Iya, banyak emailnya masuk Mbak Indri. Jadi saya ini dari mana ininya gitu loh. Oh, suggest-nya tuh memang oke. Nggak seperti di ResearchGate ya. Jadi kemudian kita baca, kemudian kita uploadkan di desktop Mendeley-nya itu, jangan lupa. Supaya nanti banyak kita referennya. Suatu saat mungkin kita akan baca. Oke, sampai sini ada yang mau tanya Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Luar topik boleh nggak Pak Eko? Apa? Luar topik boleh nggak? Boleh, silakan. Bukan Mendeley. Ya. Kalau Pak Eko, kalau translate bahasa Inggris, aplikasi apa yang bagus? Kecuali Google Translate. Kalau saya pakai jasa saja. Jasa translate memang agak mahal. Biasanya kalau abstrak itu 50.000 jasa translate abstrak. Kira-kira nggak sampai sejam 2 jam mereka udah kirim balik ke kita. Kirim hasil translate mereka. Itu ya. Tapi kalau misalkan tulisan full itu banyak gitu. Misalkan sampai 500 ribuan lebih gitu ya. Bergantung berapa halaman gitu. Oke, silakan ada yang mau angkat tangan tadi? Mau tanya silakan, ini Pak Yopi nih.
Sudah nggak perlu. Pak Yopi. Oke, tidak ada yang bertanya lagi? Ya. Ya. Pak Eko? Ya, silakan. Ya. Maksudnya, Ya. Ada aplikasi yang kira-kira menghemat gitu. Kalau pakai jasa kan, kalau apalagi servernya banyak, jadi kan mahal gitu. Jadi gini Bu, jadi Nggak kira-kira pakai aplikasi Grammarly juga bisa. Grammarly itu misalnya kita menulis, misalnya grammarnya salah, itu bisa dikasih saran nanti kan. Oh, grammarnya salah ini, kalimat grammarnya. Nah, nanti itu bisa diperbaiki, sekaligus bisa perbaiki. Nah, kemudian ya Bapak Ibu, harus punya satu lagi kalau mau submit jurnal, dicek dulu plagiatnya, jangan sampai lebih dari 50%. Saya pakai Turnitin, akan ketahuan yang plagiatnya yang di mana saja. Nanti itu kita perbaiki, dicek lagi plagiatnya supaya tidak lebih dari 50%. Nah itu. Jadi sekarang kan mengkhawatirkan sekali kalau kita upload jurnal ternyata plagiatnya sampai 60%. Nah itu hati-hati. Silakan. Tidak ada lagi, Bapak Ibu? ada Pak Eko? Oke. Tidak ada? Ada. Apa? Pak Eko tanya. Ya. Oh, untuk yang di referensi Mendeley. Ya. Selain untuk misalnya kita nulis buku, apa seluruh referensi misalnya link kita masukkan juga, di input juga di Mendeley. Jadi semuanya itu masuk gitu. Iya, betul. Link juga masuk gitu. Iya, harus. Jadi kalau nulis buku juga pakai itu tidak apa-apa dipakai. Oh, jadi semuanya masuk ke situ. Itu berupa artikelnya kita masukkan atau linknya? Artikel buku, yang buku. Iya, yang buku atau yang buku misalnya tidak ada bukunya ya nggak masalah. File bukunya misalnya tidak ada judulnya aja. Judulnya saja. Judul. Referensinya aja. Ya, nama cover. Publikasinya apa. DM-nya cover. Nanti gini, saya kasih contoh Bu ya, buku misalnya. Ya. Saya atau dari link juga Pak Eko link. Bentar. Yang pakai HTTPS gitu Pak Eko. Bentar, saya desktop Mendeley-nya ya, cari yang buku. Nah, hati-hati juga ini saya belum share juga. Ini hati-hati Bu. Jadi kalau misalkan ini dalam bentuk jurnal, apa ini dalam bentuk buku misalkan ini. Misalkan jurnal ini kita harus yakinkan bahwa ini share screen dulu. Share screen belum ya? Belum. Sudah desktop Mendeley Bu. Mendeley desktop. Belum foto Pak Eko. Oh ya udah. Nah, kan lambat. Oke, ini adalah misalkan ini harus kita yakinkan ini jurnal atau buku. Nah, maka ini kita harus klik di bagian ininya. Ini jurnal, ini tertulis jurnal artikel. Kalau buku, klik ini buku. Beda lagi caranya. Nah, ini adalah jurnal. Nah, ini buku. Ini buku. Ini buku, maka saya klik ini book. Otomatis di sini nama bukunya apa, autornya siapa, gitu kan, tahunnya apa, dan lain sebagainya. Itu editornya siapa, gitu kan, atau yang publishernya siapa, edisi keberapa, itu harus ditulis semua. Kalau tidak ada misalkan, Ibu lihatnya misalkan di buku ada di internet. Ya cukup saja tulis nama penulisnya, nama bukunya, judul bukunya apa, nama autornya siapa, kemudian di mana diterbitkan, edisi keberapa, publishernya siapa, itu diisi aja itu. Kalau misalkan tidak ada URL-nya, nggak perlu URL-nya. Karena kalau buku, misalnya buku yang tua-tua itu kan nggak ada PDF-nya. Jadi cukup aja kita tulis nama judulnya, autornya siapa, tahun terbitnya berapa, kota tempat terbitnya berapa, edisi keberapa, publishernya siapa, itu saja cukup. Sudah. Ya? Oke. Pak Eko. Ya. Ada banyak mau minta kirim materinya via email masing-masing. Jadi nanti mungkin lewat link YouTube-nya di. Nggak tahu YouTube tadi. YouTube tadi bisa apa enggak, karena saya nggak lihat. Iya.
saya nggak bisa klik live show-nya, live tutup. Nanti YouTube-nya nyusul. Ya, nyusul. Karena di sini kan saya record. Oke, Download Bapak dari Ibu. situ aja. Oke, nanti syaratnya tapi subscribe and share. Oke, suara Ibu Tatinya banyak mendominan nanti. Oke, gimana ini sudah cukup Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan bisa Kalau udah lupa Pak Eko, cukup. Kalau lupa Jakri Pak Eko, Pak Eko. Oke. Artinya gini, kalau saya lupa, saya juga sudah pernah pelatihan waktu di LPPM, tapi sekarang lupa gitu kan. Karena nggak dipakai Bu. Dipakai gitu, kalau nggak dipakai lupa. Gitu. Kemudian gini Bu, jadi ini sekaligus mungkin hari Sabtu lagi, ini rencana saya mau ada pelatihan untuk para editor, reviewer, sama chief editor untuk pelatihan pengelolaan jurnal, karena jurnal di UMP itu banyaknya quick submit gitu kan, nggak ada proses review. Nah itu untuk akreditasi akan sulit. Jadi nanti Pak Sultan yang akan memberikan pengarahan. Kalau bisa jurnal kita itu ada proses reviewnya, nggak usah quick submit gitu, supaya bisa naik ke Sinta 3 gitu ya. Nah itu saja, nanti mungkin hari Sabtu nanti saya akan koordinasi dengan Pak Sultan. Nah, kemudian satu lagi, Bu. Apakah Bapak Ibu yang ada di sini punya Orchid ID nggak? Apa? Orchid ID. Ada. Indri sudah ada, Pak. Ada ya? Indri ada. Gitari ada. Boleh nanti dilampirkan untuk Oke, nanti mungkin pelatihan pengelolaan jurnal sama Orchid ID. Nggak harus khusus, ya. Eko, ya. Eko, kapan kita pelatihan Turnitin, Pak Eko? Oh, Turnitin gampang, Bu. Sekarang aja, nggak apa-apa sekarang. Ibu misalnya. Ya, langsung aja. Oke, Turnitin. Sekaligus sebentar. Sudah punya tapi belum pernah dibuka. Oke, Bu. Jadi ini, Bu. Jadi Ibu masukkan di webnya, misalkan Turnitin. Klik aja sini. Ini saya sudah share screen saya ya. Share screen ya, oke. Oke ya. Tulis saja di sini. Bentar, Bu. Jadi Turnitin.com. Turnitin.com. Klik aja di sini. Klik aja, kemudian masukkan username sama passwordnya yang punya Bapak Ibu. Ini login ya. Nah, di login saja ini, login. Nah, masukkan namanya di sini. Misalnya saya ini Eko. Login gitu ya. Login, kemudian pilih ini plagiarism checker gitu ya. Klik ini. Kemudian masukkan submit sini jurnalnya, submit jurnal. Nah, cari jurnalnya, ini tulis misalnya jurnal A misalnya kan ya, jurnal 1 misalnya. Nah, ini pilih filenya di mana lokasinya, file jurnalnya. Pilih ini. Misalkan nanti ya diproses. Nah, jurnalnya di mana nanti terlihat. Ini jurnal ini misalkan. Ini saya sudah submit ini. Ini. Klik ini misalkan jurnalnya. Nah, open. Nah, nanti kan otomatis masuk sini upload. Kemudian sudah di-upload, tunggu berapa saat. Tunggu berapa saat. Baru kemudian nanti submit. Masih tunggu karena besar filenya kan. Jadi nanti setelah itu nunggu sekitar 2-3 jam. Ini akan berproses untuk, nah ini konfirmasi. Nah, kemudian balik lagi ke bagian return to assignment list. Nah, ini masih proses, Bu. Jadi prosesnya nanti ketahuan di sini kira-kira berapa persen plagiatnya di sini. Tertulis di sini plagiatnya berapa persen.
Nah, baru kemudian kita view, nanti klik bagian view ini, yang mana saja yang terindikasi plagiat kita edit kembali. Nah, itu aja, Bu. Mana view belum kelihatan. Ya karena prosesnya lama. Ini proses saya bilang 2 tahun. Bukan proses ini misalnya 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Kirain 2 tahun. Nah, nanti baru view ketahuan nanti submit apa yang terindikasi plagiatnya berapa persen. Oke. Ya, nanti saya coba. Harus register dulu Pak Eko. Ada yang contohnya nggak, Pak? Yang udah nggak ada. Yang sudah persentase plagiatnya. Nggak ada di Pak sini. Eko file lama nggak ada. Nggak ada. Saya langsung perbaiki. Di email ya? Iya, nggak ada. Nggak masuk email. Langsung hilang dia di sini. Biasanya tersimpan nggak Pak Eko? Enggak, nanti di view saja ini. Bisa di-download. Bisa download, cuman agak sulit ininya bacanya karena dia nggak terdetek. Karena ada tulis merah, hijau itu aja. Iya. Yang di jurnal juga kan kadang-kadang diketahui sekian persen ya Pak Eko. Iya, makanya. Dari sini Pak Eko. Ya. Pak Eko, coba lihat ya, saya share-kannya ini ya. Bahwa di ini saya kan belum ada ininya apa? Belum ada di referennya itu ya. Bentar, Bu. Oh, Bu Anis yang mau share screen. Iya. Bu bisa share screen apa? Oh, nggak bisa ya? Bisa kan? Kalau saya nggak beri izin nggak bisa, Bu. Jadi saya izinin dulu. Gitu ya? Bu harus ke Japri. Iya, harus bisa post itu. Nah, kalau Japri kan ini Bu harus berdua saja di sini. Nggak bisa ya nih ya share screen-nya. Harus hostnya. Hostnya, Bu, yang punya hak hostnya. Biasanya bisa, tapi ini kan harus. Nggak bisa hostnya. Nah ini ya, saya klik ini. Share ya. Ya, nanti belum. Dah. Sabar. Mana coba. Multiple press. Ini udah. Erni. Silakan. Isi. Ya Bu, Mbak Mianis ya. Dadah. Saya buka dulu nih. Ani ada isi. Ya, ada sih ikut ya, Des. Nah, ini Pak. Kelihatan Pak Eko? Nah, ya. Kelihatan ya? Ya. Ada. Nah, ini kan saya sudah ada reference kan? Ya. Nah, di reference kan ada ini. Tapi ini di sini kan kalau di laptop Pak Eko tadi kan ada Mendeley-nya di sini. Iya, betul. Nah, tapi ini nggak ada insert citation, cuma ada add new source sama add new place ini aja. Ya, coba tanya sama Pak Pebi. Kemarin Pak Pebi sama kasusnya seperti ini juga. Pebi. Sementara di ini laptop saya kan sudah ada. Nih kelihatan kan di bawah nih ada ininya. Mendeley-nya. Iya. Ya, mungkin bisa tanya Pak Pebi dulu kasusnya seperti ini, tapi dia bisa ini install ulang. Izin Pak Eko menanggapi Pak Eko. Ya, silakan Pak Pebi. Ya, kalau itu kayaknya memang belum terinstall ke Word-nya itu. Ya. Cara install lagi, kalau saya lihat kalau sistem operasi sudah mendukung, Word-nya juga mendukung, tapi belum terinstall. Ini sudah terinstall. Ya, sudah dalam bentuk desktop, Bu, tapi belum terinstall di Word-nya. Nah, install ke Word-nya gimana? Ya, diinstal kan, coba dibuka ini, Bu. Coba dibuka desktop ini, Bu. Desktop Mendeley. Ini? Desktop Mendeley-nya. Share screen aja, Bu. Sudah? Desktop Mendeley-nya? Belum keluar. Masih Word. Masih Word. Nah. Oh iya ini ada nih. Saya share aja ya. Saya share aja Pak Pebi ya. Apanya Pak? Saya share aja punya saya, nanti Bu itu bisa contoh ya. Ya kalau sudah terinstall enggak terlihat lagi Pak. Ada uninstall-nya. Oh, di uninstall dulu, coba nginstal baru gitu ya Pak ya? Jangan. Ya silakan mungkin kalau bisa seperti itu Pak. Bentar, saya share dulu. Enggak, ini kan sudah diinstal di laptopnya. Tinggal lagi ke ininya, ke Word-nya gitu. Saya kemarin lupa ada harus ke Word lagi ya. Nah, gini Bu, jadi saya tutup dulu Bu ya, punya Bu Anis ya. Di desktop Ibu. Di desktop Ibu di sini, ini saya desktop Mendeley-nya muncul ya di Bapak Ibu ya.
di bagian tool ya Pak Febi ya, di bagian tool di sini ada install MS Word plugin. Iya. Klik aja install. Install MS Word plugin ya. Tadi Word Ibu tutup dulu. Tutup dulu. Ini install MS Word. Ditutup semua ya? Ya. Install MS Word plugin. Nah itu. Nanti Word-nya baru dibuka lagi. Oke. Bisa, Bu? Masih proses? Halo? Suara Pak Eko nggak keluar. Oh, ya, sudah. Oke. Setelah install itu kita restart dulu ya Pak Eko? Ya, restart dulu coba. Restart dulu ya, sudah restart baru dibuka lagi ya? Ya. Oke Bapak Ibu, cukup sampai sini ya. Ya. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih banyak Pak Eko buat ilmunya. Terima kasih Pak Eko. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan terima kasih ya atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Eko. Ya. Terima kasih ya. Ya, mantap Pak Eko. Ya, nanti kita lanjutin lagi hari Sabtu mungkin ada lagi. Dan hari ini hari Kamis ada lagi tentang open government data dari pembicaranya dari Universitas Telkom. Kamis apa kok? Kamis ini. Ya apa? Kamis tentang apa? Tentang keterbukaan data pemerintah ke pemerintahan gitu istilahnya. Saya sharing lagi ini dari Universitas. Nanti di sharing di grup aja. Ya, nanti pematerinya dari Universitas Telkom. Yang di Bandung. Ya, di Bandung. Oke, makasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf atas apabila saya mempresentasikan tidak jelas atau tidak puas dengan teknis acaranya atau koneksinya putus-putus, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di udara. Gitu. Mari kita beri aplaus secara virtual kepada semua peserta. Ucap hamdalah bersama-sama. Ya, mari. Alhamdulillah. Nanti saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.